Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, mulai dari pertemuan kali ini, kita sudah mulai masuk bab baru, yaitu tentang fungsi. Ada fungsi linier, fungsi kuadrat, dan juga fungsi rasional. Untuk hari ini kita bahas fungsi linier dulu ya anak-anak. Bersama saya, Ibu Desi Kawati SPD, yuk kita belajar bareng-bareng. Pertama kita flashback dulu materi tentang fungsi. Kalian sudah pernah belajar materi ini waktu SMP ya. Apa sih fungsi itu? Fungsi adalah pemetaan atau pemasangan satu persatu setiap X anggota A ke Y anggota B. Seperti ini misalkan. Nah, kalau kita diminta untuk menuliskan fungsi atau notasi fungsi, maka caranya adalah seperti ini. Y sama dengan fx. Di sini artinya Y diperoleh karena kita memetakan X ke Y melalui fungsi F tadi. Nah, anak-anak ada beberapa istilah yang ada pada fungsi, yaitu daerah asal atau domain. Kemudian ada juga daerah kawan atau kodomain, dan juga nanti ada daerah hasil atau rank. Nah, misalkan di sini kita punya DF. DF-nya adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian kita punya KF-nya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian misalkan dengan menggunakan relasi khusus atau dengan menggunakan suatu fungsi tertentu, kita memasangkan setiap anggota di A ke B. Misalkan 1 pasangannya 2, kemudian 2 pasangannya 3, 3 pasangannya 4, dan 4 pasangannya 5. Maka yang merupakan rank adalah hanya 2, 3, 4, dan 5 saja. Nah, anak-anak, cara untuk menyajikan fungsi ada 3. Yang pertama adalah dengan diagram panah, seperti yang Bu Desi contohkan ini. Yang kedua adalah himpunan pasangan berurutan. Jadi titik tadi yang merupakan pasangan X dan Y-nya kita tulis secara terurut. Mulai dari 1, 2, misalkan 3, 4, kemudian 2, 3, 4, 5. Kemudian kalau untuk grafik kartesius, berarti kita sajikan titik tadi ke dalam grafik kartesius. Untuk sumbu X dan sumbu Y-nya kita buat panjangnya sesuai dengan kebutuhan kita. Terus misalkan kita mau buat 1,2, berarti kan X-nya 1, Y-nya 2. Maka disitulah dia titik atau notanya. Untuk 2,3 berarti X-nya 2 dan Y-nya 3. Di situ titiknya. Untuk 3,4 berarti X-nya 3 dan Y-nya 4. Disitulah titiknya. Kemudian untuk 4,5 berarti X-nya 4 dan Y-nya 5. Nah, anak-anak, Ibu ingatkan untuk grafik kartesius, ketika misalkan daerah asalnya adalah anggota bilangan cacah ataupun asli, maka untuk penyajian grafik kartesiusnya tetap seperti ini, berupa titik atau nokta. Tapi kalau misalkan daerah asalnya adalah anggota bilangan real, maka kita harus membuat garis lurus. Ya, kita hubungkan garis lurus dari keempat titik ini. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke fungsi linier. Bentuk umum dari fungsi linier adalah Y sama dengan Fx sama dengan Ax ditambah B. Di sini kita punya syarat bahwa A-nya tidak boleh sama dengan 0. A ini adalah koefisien. Kemudian sedangkan B ini disebut dengan konstanta. Kenapa di sini harus ada syarat A tidak boleh sama dengan 0? Karena jika A-nya adalah 0, maka di sini X-nya akan hilang. Sementara kalau fungsi linier itu kan dia harus bervariabel yang berpangkat 1. Kalau misalkan X-nya hilang, maka dia tinggal konstanta, sehingga nanti menjadi fungsi konstan, bukan fungsi linier lagi. Nah, untuk bentuk grafiknya adalah berupa garis lurus. Dan untuk karakteristik di fungsi linier, di sini ada titik potong sumbu X dan ada titik potong sumbu Y. Seperti ini misalkan Bu Desi buatkan fungsi grafik fungsi Y sama dengan 2X tambah 6. Kalau kita tentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y-nya, maka hasilnya seperti ini. Min 3 ini adalah yang disebut dengan titik potong sumbu X. Sedangkan
6 ini adalah yang disebut dengan titik potong terhadap sumbu Y. Jadi kalau titik potong sumbu X itu adalah titik yang tepat berada pada sumbu X dan dia Y-nya adalah 0. Sedangkan titik potong sumbu Y adalah titik yang tepat berada pada sumbu Y dan Y-nya adalah 0. Coba kita perhatikan beberapa contoh lain. Ini adalah beberapa contoh fungsi linear yang Bu Desi buat secara cepat dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Kita lihat dari yang pertama, di sini ada fungsi fx sama dengan x, grafiknya yang berwarna hijau. Perhatikan bahwa di sini titik potong sumbu x-nya sama dengan titik potong sumbu y-nya, yaitu di 0,0. Kemudian untuk yang kedua, gx sama dengan x tambah 3, grafiknya yang berwarna merah ini, kita lihat dia punya titik potong terhadap sumbu x-nya adalah negatif 3 dan titik potong terhadap sumbu y-nya adalah 3. Untuk yang hx sama dengan x min 3, grafiknya yang berwarna ungu ini, dia punya titik potong terhadap sumbu x-nya adalah 3 dan titik potong terhadap sumbu y-nya adalah negatif 3. Nah, anak-anak kita coba analisis dulu sebentar ya. Untuk ketiga fungsi ini, dia punya variabel x-nya bertanda positif. Ternyata ketiganya adalah sebuah garis lurus yang grafiknya condong ke kanan. Sedangkan untuk konstantanya ini ketika untuk yang gx adalah plus 3, maka titik potong sumbu y-nya adalah 3. Sedangkan untuk yang hx konstantanya min 3, maka titik potongnya juga min 3. Ternyata konstanta ini menentukan di mana dia titik potongnya pada sumbu y. Sekarang coba kita lihat contoh yang lain. Di sini fungsinya untuk variabel x-nya bertanda negatif semua. Ternyata hasilnya adalah tetap berupa garis lurus, tapi dia condong ke kiri. Kita lihat untuk yang min x, dia yang berwarna hijau tetap titik potongnya untuk sumbu x dan sumbu y-nya adalah di 0,0. Untuk yang min x ditambah 3, yang berwarna merah ini, titik potong sumbu x-nya adalah 3, titik potong sumbu y-nya adalah 3. Dan untuk min x min 3 yang berwarna ungu ini, titik potong sumbu x-nya adalah min 3 dan titik potong sumbu y-nya adalah min 3. Contoh lain, di sini kita punya fx-nya tetap x sebagai patokan. Untuk yang gx-nya 2x ditambah 6, dia punya, ini yang berwarna merah ya, dia punya titik potong sumbu x-nya adalah min 3 di sini dan titik potong sumbu y-nya adalah 6. Untuk yang hx 2x min 6, untuk titik potong sumbu x-nya, ini dia grafiknya berwarna ungu, adalah 3 dan titik potong sumbu y-nya adalah negatif 6. Terakhir di sini hanya berbeda di variabel x-nya bertanda negatif semua, maka grafiknya condong ke kiri. Untuk yang fx sama dengan min x, ini jadi patokan. Kemudian untuk min 2x tambah 6, yang berwarna merah ini, titik potong sumbu x-nya adalah 3 dan titik potong sumbu y-nya adalah 6. Untuk hx min 2x min 6, grafiknya berwarna ungu, titik potong sumbu x-nya adalah di sini min 3 dan titik potong sumbu y-nya adalah negatif 6. Nah, anak-anak, sekarang bagaimana sih cara kita menentukan titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y tadi? Untuk yang pertama, titik potong sumbu x, syaratnya adalah y-nya harus sama dengan 0. Jadi, di sini kita tuliskan dulu fungsinya, kemudian tinggal kita ganti saja y-nya dengan 0. Kita selesaikan, berarti kita bisa pindahkan 6-nya ke ruas kiri jadi min 6. Sebetulnya bukan pindah ya, tapi kita melewati proses kedua ruas, kita kurangkan dengan 6. Kemudian untuk mendapatkan x-nya, kita bagi min 6 dengan 2. Hasilnya adalah negatif 3. Nah, karena x-nya min 3 dan y-nya 0, maka pasangan titiknya adalah min 3,0. Inilah yang disebut dengan titik potong sumbu x. Kalau kita mau buatkan grafiknya, maka disinilah titik potong sumbu x-nya, yaitu di x-nya sama dengan min 3. Selanjutnya untuk titik potong sumbu y, syaratnya adalah x-nya harus 0.
Ini kita tulis fungsinya, kita tinggal ganti aja X-nya dengan 0. Kemudian 2 dikali 0 hasilnya 0. 0 ditambah 6 hasilnya 6. Karena X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 6, maka pasangan titiknya adalah 0,6. Inilah titik potong terhadap sumbu Y. Kalau kita buat titiknya di sebelah sana ya. Oke, kita tinggal hubungkan hingga menjadi sebuah garis lurus, dan inilah grafik fungsi untuk Y sama dengan 2X tambah 6. Semoga kalian bisa paham ya. Nah, sekarang kalian coba kerjakan tugas ini dulu. Ibu minta kalian untuk membuat dua grafik fungsi. Yang pertama, Y sama dengan 3X min 6 dan Y sama dengan min 2X tambah 8. Stepnya kalian tentukan dulu titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y-nya sebagai bantuan. Baru nanti kalian bisa buat grafik fungsinya. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Oke, seperti biasa kalian catat materinya di buku tulis, proses jawabannya juga, dan nanti Ibu akan kirimkan link quizzes di mana soal yang ada di quizzes sebetulnya adalah soal yang sama dengan yang ada di PPT materi ini. Kemudian Ibu akan kirimkan linknya di email ataupun classroom. Kalau kalian punya kendala untuk mengakses link quizzes, kalian bisa mengumpulkan bukunya di sekolah pada saat kalian belajar di jam pelajaran praktek. Oke, anak-anak, demikian untuk materi minggu ini. Kalian kerjakan tugasnya dan belajar dengan penuh semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.